dia yang mimpi. Melihat orangnya dalam mimpinya. Lalu kemudian ditanya, bagaimana kehidupan Anda? Dia mengatakan, maksudnya setelah meninggal. Orang itu mengatakan, si alim ini, sesungguhnya Allah menanyakan segala sesuatunya padaku. Termasuk Allah menanyakan dulu satu waktu, lagi tidak hujan. Musim peceklik. Lalu saya cuma mengatakan betapa luar biasanya manusia sekarang membutuhkan hujan. Bahasa ini aja. Orang alim ini lagi musim peceklik panas, dia cuma pernah bilang selama di dunia, betapa manusia butuhnya terhadap hujan. Maka ditanya pada hari kiamat, kenapa waktu dia sudah meninggal, kenapa kau katakan kata-kata itu? Apakah kau tidak tahu kalau Allah itu lebih tahu kebutuhan hamba-hambanya? Itu aja ditanya. Pernah Imam Ahmad rahimahullah sakit, pada saat sakit dia cuma mengatakan aduh. Umum kita kalau sakit aduh gitu ya, kita sakit. Maka ada satu ulama besar, sahabat dekat Imam Ahmad dan ulama di masa itu, namanya Zakwan Ibn Kaisan, julukannya Taus rahimahullah. Beliau mengatakan, wahai Ahmad, sesungguhnya ucapan aduhmu pun akan ditanya oleh Allah. Semenjak itu Imam Ahmad mengatakan, saya tidak pernah lagi mengeluh aduh. Ya udah sakit-sakit berobat aja. Khawatirnya nanti seakan-akan kita mengeluh apa yang sedang Allah ujikan kepada kita. Padahal seorang mukmin harus berimbang antara bagaimana dia syukuri nikmat dan dia bersabar atas ujian. Seperti Bapak Ibu suka kalau lagi ada makanan, ada minuman, kita bersyukur. Maka kalau lagi tidak ada makanan, minuman, kita bersabar. Jangan kita menghina ataupun menyalahkan Allah SWT. Karena Allah maha melihat, Allah maha tahu, Allah sedang uji kita. Bagaimana kita melalui dengan kesabaran sambil kita ikhtiar. Nah, hal-hal yang seperti ini harus peka kita fahami Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi mulai hari ini tujuan-tujuan taklim seperti ini, setelah kita dengarkan, mulai hari ini kita perbaiki ke depan. Semua taklim yang Bapak Ibu hadiri, kalau ada sampai pesan di saat itu, seperti pagi ini sampai kepada kita pesan-pesan seperti ini, maka kita jadikan pegangan hari ini ke depan. Yang lalu-lalu sudah selesai. Tapi kita usahakan tidak lagi membuka pintu-pintu yang bisa mendatangkan hisab pada hari kiamat. Ya. Makanya orang mukmin itu seperti lebah dalam hadis. Ya. Kalau dia makan, dia hanya makan yang baik saja. Lebah itu hanya ambil saripati bunga. Kecuali mungkin ada orang-orang yang curang sekarang. Mereka berikan makanan lebahnya itu gula pasir. Misalnya hanya untuk menjual madu yang murah, itu tidak kita bahas. Tapi kalau orang yang umumnya lebah itu, pasti dia akan mengambil dari saripati bunga. Yang paling bagus gitu ya. Makin wangi, maka makin diambil oleh lebah-lebah yang diutus oleh kalangan lebah-lebah itu. Dan saya pernah lihat cuplikan ilmiahnya seperti itu. Yang jelas lebah-lebah ini diberikan perumpamaan oleh Nabi SAW seperti